Iya, pemirsa masih bersama kami di Newsroom dan kita membahas terkait tentang kualitas udara Ibu Kota Jakarta yang kian memprihatinkan. Ini DKI Jakarta muncul sebagai urutan pertama kota dengan kualitas udara terburuk di dunia. Pada Senin kemarin, ini berdasarkan informasi dari situs AirVisual yakni www.airvisual.com. Dan hari ini menurut data yang kami peroleh pukul 6 pagi kualitas udara di Jakarta ini dari 189 hingga 197 parameter PM 2.5 konsentrat 144.7 UG meter kubik. Nah, ini kita akan membahasnya bersama narasumber di studio kami, Pak Pantas Nainggolan ini selaku Komisi D. Ini kalau menurut hemat Pak Pantas sendiri, apa sih yang kira-kira membuat Jakarta makin kesini makin memprihatinkan dengan kualitas udaranya begitu, Pak? Ya, jadi produsen terbesar terhadap polusi ini yang pertama adalah kendaraan bermotor. Baik. Kendaraan bermotor itu didukung oleh kemacetan yang cukup masif di seluruh wilayah DKI Jakarta. Dan yang terakhir ya mungkin industri dan lain sebagainya. Dan tapi satu hal lagi yang paling penting, tata ruang atau ruang terbuka hijau DKI Jakarta yang sangat jauh dari ideal gitu lah. Ya idealnya paling tidak 30% lah ruang terbuka hijau. Namun faktanya sekarang ini DKI Jakarta hanya kurang lebih 11-12% ruang terbuka hijaunya. Baik, cukup kurang begitu ya? Iya, sangat kurang. Kalau Pak Mustaqim sendiri selaku co-founder Kawali ini melihatnya seperti apa dengan makin hari demi hari makin buruk kualitas udara di Jakarta begitu? Baik, kita tahu memang sebulan terakhir ini kita masuk ke musim kemarau ya. Panas yang sangat luar biasa. Hari ini saja kita sudah lihat di 30 derajat ya panasnya. Kemudian ditambah lagi sejak 2012 itu sudah dimulainya jalan layang non-tol. Jadi 6 ruas jalan layang non-tol yang ada di tengah-tengah kota ini menghabiskan 3.000 lebih pohon yang berusia 25 sampai 30 tahun yang dimana ini tentu mengurangi daya serap daripada polutan ya karena hutan kotanya sudah tidak ada. Nah, di samping itu juga memang kita tahu sekarang lagi banyak proyek ya. Pertama ada pedestrian ya, trotoar diperbesar, kemudian di mana di sepanjang trotoar itu juga ada banyak pohon yang kemudian pohonnya juga terpaksa harus ditebang. Dan ini disayangkan sekali, Dinas Pertamanan seharusnya dia mengukur diameternya, kemudian kalau memang bisa dicabut, diamankan gitu. Nah, tapi sekarang untuk mempercepat mungkin pembangunan akhirnya pohon-pohon banyak yang ditebang. Nah, kemudian di samping itu juga kita tahu bahwa DKI Jakarta kita dari beberapa tahun yang lalu mendorong untuk menyediakan alat yang cukup gitu. Kalau sekarang baru 20 ini kan sedikit sekali. Paling tidak ada beberapa ya, pertama di ruang-ruang publik, kemudian di tempat-tempat kawasan perindustrian, kemudian di tempat permukiman. Nah, itu seharusnya harus dipasang alat. Nah, syukur-syukur ini ada dari kedutaan Amerika ya, masang alat juga. Artinya sebenarnya yang terjadi hari ini kita sudah prediksi beberapa tahun yang lalu ya, 2011, 2013, 2015, terakhir kita 2016 juga, 2017 juga kita sudah mendorong ini agar dilakukan perbaikan gitu. Nah, sesuai dengan Undang-Undang 32 mengenai lingkungan hidup, di salah satu pasalnya ada pasal 112 itu ada tanggung jawab pemerintah. Dari gubernur lah kalau di DKI Jakarta itu bertanggung jawab untuk menyediakan alat, kemudian menguji berapa sebenarnya hasil daripada PM-nya, kemudian indeksnya sudah tahu dan ini harus dipublish gitu. Nah, ketika hasilnya dipublish ke masyarakat, kemudian ada upaya-upaya tindakan yang cepat gitu. Kalau memang udaranya sudah tidak baik dan bahkan kita masuk 3 besar ya, buruk kualitas udaranya, paling tidak masyarakat DKI Jakarta itu mengurangi aktivitas di luar ruangan. Mungkin itu di luar ruangan. Begitu. Saya ke Pak Pantas. Kalau dari DPRD sendiri begitu sudah melakukan pengawasan sejauh apa terhadap pemerintah khususnya di Pemprov DKI Jakarta ini terkait
lingkungan, polusi udara dan sebagainya? Ya, jauh-jauh hari sebenarnya DPRD sudah menyuarakan, sudah meneriakkan supaya pemerintah memberikan perhatian yang sangat serius terhadap soal pencemaran udara ini. Baik. Bahkan waktu itu kita melontarkan program Langit Biru. Karena memang secara faktual kita lihat sangat kalau kita katakanlah dari udara Jakarta itu hitam apa gitu, gelap lah. Jadi sangat-sangat tidak sehat. Nah, tapi ya suara-suara ini kadang-kadang sepertinya hilang begitu saja. Baik. Jadi oleh karenanya saya pikir ini apa yang terjadi hari ini adalah sebuah warning, sebuah peringatan yang sangat keras yang harus segera direspon secara masif gitu oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dan kami dari DPRD apapun yang dibutuhkan untuk bisa memperbaiki kualitas udara kita pasti akan kita dukung. Baik, hari ini ada statement dari Pak Gubernur begitu dari pihak Pemprov bahwa salah satu penyumbang dari udara yang makin buruk di Jakarta ini adalah banyaknya pembangunan trotoar dan sebagainya. Bagaimana dari DPR sendiri? Saya nggak sependapat dengan itu, karena itu sebuah keniscayaan ya. Itu sebuah keniscayaan. Tetapi yang produsen terbesar yang saya lihat itu adalah kendaraan bermotor dan ruang terbuka hijau yang sangat kurang. Baik. Nah, tindakan dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta terhadap dua faktor ini menurut saya belum signifikan. Belum signifikan. Katakanlah kendaraan bermotor itu terkait dengan kemacetan, kemudian juga gas buang emisi kendaraan-kendaraan yang kurang, ya tidak memenuhi syarat. Baik. Dan kemudian penyerapan oleh tumbuh-tumbuhan apa semua yang sangat minim karena ruang apa itu juga udah sangat jauh berkurang gitu. Baik. Nah, jadi saya pikir dua faktor ini yang harus segera dibenahi oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Baik, kami harus jeda sejenak. Pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah di Newsroom.